Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Afifah Ayati di mata kuliah Aljabar Boolean pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi dari aljabar Boolean ya, yang dilengkapi dengan operator biner dan uner, serta ada juga mengenai ekspresi Boolean ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas suatu prinsip yang akan dikenal sebagai prinsip dualitas ya. Nah, ini diberikan S ya, adalah kesamaan ya atau identity dalam suatu aljabar Boolean yang melibatkan operator apa saja? Plus ya atau penjumlahan, lalu kali atau titik ya, dan komplement ya, dilambangkan dengan aksen. Jika pernyataan ya S star, jadi ada pernyataan S star itu diperoleh dengan cara mengganti apa saja. Jadi kan tadi S kesamaan S itu apa? Dilengkapi dengan operator plus, kali, dan komplement. Nah, di sini pernyataan S star itu diperoleh dengan mengganti operator biner kali dengan tambah ya, plus, lalu operasi atau operator biner plus itu dengan kali ya, lalu 0 dengan 1. Lanjut lagi, 1 juga diganti dengan 0. Dan membiarkan operator komplementnya tetap ya. Jadi yang diganti hanya operator binernya ya. Lalu 0 dan 1 ya. 1 diganti 0, 0 diganti 1. Tapi operator komplementnya tetap. Maka kesamaan S star ini itu nilainya juga benar ya. Nah, selanjutnya S star ini disebut sebagai dual dari S ya. Dual dari kesamaan S. Nah, ini contoh ya. Nih, ada kesamaan ya atau persamaan A dikali 1 dikali 0 ditambah A aksen ya sama dengan 0. Berarti dual dari persamaan atau kesamaan tersebut ya. Ingat kita ganti kali dengan plus, plus dengan kali, lalu 0 dengan 1, 1 dengan 0 ya. Kita lihat dulu yang A dikali 1. Berarti A ditambah ya, kalinya jadi tambah, lalu satunya jadi 0. Jadinya A ditambah 0 ya, dalam kurung ya. Lalu itu kan di antara dalam kurung itu ada tanda kali ya. Nah, kalinya kita ganti jadi plus ya, jadinya dalam kurung A ditambah 0 ditambah ya, ditambah atau plus. Lalu kita lihat yang dalam kurung 0 ditambah A aksen. 0 kita ganti 1, plusnya kita ganti kali, lalu A aksennya tetap ya. Berarti kita akan dapat dalam kurung 1 dikali A aksen. Nah, lalu yang ruas kanan itu kan sama dengan 0 ya. 0 kita ganti dengan 1. Jadi dual dari persamaan atau kesamaan A kali 1 ya, dikali dalam kurung 0 plus A aksen sama dengan 0. Itu adalah dualnya ya, yaitu dalam kurung A plus 0 ditambah dalam kurung 1 dikali A aksen sama dengan 1 ya. Nah, ini ada contoh lain lagi ya. Ini tadi kita punya kesamaan atau persamaan itu A dikali dalam kurung A aksen plus B sama dengan A kali B. Berarti dualnya apa? A dikali, berarti jadi A ditambah ya. Lalu dalam kurung A aksen plus B ya. Ingat A aksennya tetap ya. Plusnya atau jumlahnya jadi kali. B-nya juga tetap. Berarti dalam kurung A aksen plus B itu jadi A aksen kali B. Lalu untuk yang ruas kanan, A kali B berarti jadi A plus B. Berarti dual dari kesamaan A dikali dalam kurung A aksen plus B sama dengan A kali B adalah A ditambah A aksen kali B sama dengan A plus B. Dan ingat, kesamaan S star ya atau dualnya itu juga nilainya benar ya. Jadi kalau kesamaan atau identity pada S-nya itu benar, pasti dualnya juga nilainya benar ya. Jadi kalau kalian sudah membuktikan suatu kesamaan benar, kalian tidak perlu membuktikan bahwa dualnya itu benar.
ya. Nah, ini sebagai latihan. Ditentukan dual dari kesamaan dalam aljabar boolean berikut. Nah, ini ada kesamaan I1 ya. Silakan kalian buktikan bahwa cari dual dari persamaan dalam kurung A plus A dalam kurung B plus C ya. Lalu dikali dalam kurung A aksen plus A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikali dalam kurung B plus C ya. Silakan kalian cari bentuk dualnya seperti apa. Lalu ini juga ada yang soal kedua ya. Ini ada X dikali dalam kurung X aksen plus Y aksen itu sama dengan X Y aksen. Silakan kalian cari dual dari masing-masing kesamaan tersebut ya. Silakan kerjakan dan kumpulkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum pada aljabar boolean ya. Nah, ini diberikan aljabar boolean B ya, yang dilengkapi dengan operator biner plus dan kali serta operator unir aksen ya. Nah, untuk setiap A, B, dan C ya, anggota himpunan B itu berlaku hukum-hukum berikut. Yang pertama adalah hukum idempoten ya, yaitu A ditambah A itu sama dengan A ya. Lalu yang hukum idempoten yang kedua, perkalian ya, A dikali A juga sama dengan A ya. Lalu yang kedua ada hukum dominasi. Bunyinya seperti apa? Ini ya. A ditambah 1 hasilnya 1 ya. Lalu yang kedua, A dikali 0 hasilnya pasti akan 0. Lalu yang ketiga ada hukum involusi ya, yang berbunyi ini ya, komplement dari komplemennya A adalah A itu sendiri ya. Jadi A aksen ya, komplemennya A mempunyai komplement dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada hukum penyerapan ya, hukum penyerapan yaitu I1-nya adalah A ditambah A kali B itu sama dengan A ya. Lalu yang I2, A dikali A plus B sama dengan A juga ya. Ini hukum penyerapan terhadap penjumlahan dan perkalian. Lalu yang kelima, ini ada hukum asosiatif ya. Nah, untuk hukum asosiatif ini sama dengan hukum yang kalian kenal pada sistem bilangan real ya. Yaitu yang pertama, I1 A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C ya. Lalu untuk perkalian juga A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Nah, selanjutnya yang keenam, ini ada hukum De Morgan ya. Jadi komplement ya untuk yang I1 ya, dari A plus B itu sama dengan A aksen dikali B aksen. Atau komplemennya A dikali komplemennya B. Lalu yang I2, komplement dari A dikali B itu sama dengan komplemennya A ditambah komplemennya B ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada hukum 01 ya. Jadi komplement dari 0 adalah 1 dan komplement dari 1 adalah 0 ya. Nah, hukum-hukum ini itu bisa kita buktikan ya. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya itu menggunakan aksioma-aksioma pada definisi aljabar boolean yaitu dari B1 sampai B5 ya. Nah, ini ada beberapa bukti ya. Hukum pada aljabar boolean yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama kita akan buktikan hukum idempoten ya. Yaitu I1 yaitu A plus A tambah A plus A sama dengan A ya. Lalu I2 A kali A sama dengan A. Buktinya, nah ini kita akan buktikan yang I1 dulu ya, A plus A sama dengan A. Kalian perhatikan dari aksioma B2 ya, bahwa A itu kan sama dengan A plus 0 ya. Nah, 0 itu ya dari
0 ya, dari aksioma B5 yang I2 itu kan sama dengan apa? A dikali A aksen kan? A dikali A aksen, yaitu yang sifat komplement adalah 0 ya, dari aksioma B5 yang I2. Selanjutnya kita terapkan sifat distributif ya, yang I2. Yaitu aksioma B4 yang I2 ya, distributif yang kedua ya. A ditambah A kali A aksen adalah dalam kurung A ditambah A dikali dalam kurung A ditambah A aksen. Ingat ya, aksioma B4 yang I2, yaitu sifat distributif yang kedua ya. Kalau yang pertama kan yang seperti di sistem bilangan real ya, yang biasa, tapi kalau yang kedua itu yang sedikit berbeda ya. Yang apa? A ditambah ya, BC itu sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C ya, gitu. Makanya kita dapat hasilnya seperti ini. Lanjut, kalian ingat dari aksioma B5 yang I1 ya, komplement ya, bahwa A ditambah A aksen kan berapa? 1 ya. Berarti kita dapat hasilnya dalam kurung A plus A itu dikali 1. Nah, ingat, dikali 1 hasilnya berapa? Ingat aksioma B2 yang I2 ya. Yang A dikali 1 itu sama dengan A. Jadi apapun anggota himpunan B dikali 1 itu anggota himpunan itu tersendiri ya. Berarti A ditambah A dikali 1 ya A ditambah A. Berarti hukum idempotennya I1 terbukti ya. Lanjut kita akan buktikan bahwa A kali A sama dengan A. Nah, ingat aksioma B2 yang I2 ya. A itu sama dengan A dikali 1 ya. Lalu kita ingat aksioma B5 yang I ya, I1 ya. Ini yang komplement. Ingat bahwa 1 adalah A ditambah A aksen ya. Berarti kita akan dapat A dikali dalam kurung A ditambah A aksen. Nah, selanjutnya kita gunakan aksioma B4 yang I1 ya. Itu adalah sifat distributif yang pertama ya, berarti yang kalian kenal seperti yang kalian kenal di sifat bilangan real ya, berarti A dikali dalam kurung A plus A aksen adalah A dikali A ditambah A dikali A aksen ya. Lanjut, kita gunakan aksioma B5 yang I2. Ingat bahwa A dikali A aksen ya, sifat komplement yang kedua adalah 0 ya. Berarti kita dapat A dikali A ditambah 0. Nah, ingat lagi, apapun ditambah 0 hasilnya apa? Nah, itu berarti penggunaan aksioma B2 yang I1 ya. Ingat aksioma B2 yang I1, untuk sebarang A anggota himpunan B, A ditambah 0 itu adalah A ya. Berarti A kali A kan anggota aljabar booleannya ya. Berarti ya A dikali A ditambah 0 ya hasilnya A dikali A. Berarti hukum idempoten yang I2 Nah, selanjutnya ini kita akan buktikan hukum dominasi, yaitu yang pertama A plus 1 adalah 1, A dikali 0 adalah 0. Ya. Buktinya, nah kita buktikan dulu yang I1 ya, A plus 1 sama dengan 1. Nah, kita ingat aksioma B5 yang I1 itu adalah komplement ya, yaitu A ditambah A aksen itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, ingat apapun dikali 1 itu hasilnya adalah anggota himpunan B itu sendiri ya. Nah, berarti A aksen itu bisa kita tulis sebagai A aksen dikali 1 ya, menurut aksioma B2 yang I2. Nah, selanjutnya kita terapkan aksioma B4 yang I2, yaitu sifat distributif yang kedua ya. Berarti A ditambah A aksen dikali 1 itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung A plus A aksen dikali A plus 1. Ingat ya, sifat distributif yang kedua. Berarti yang tidak berlaku di bilangan real ya. Kita akan menghasilkan persamaan atau hasil seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kalian ingat aksioma B5 yang I1, yaitu A ditambah A komplement sama dengan berapa? 1.
Berarti kita akan dapat hasilnya dalam kurung A plus A aksen dikali dalam kurung A plus 1 itu sama dengan 1 dikali A plus 1 ya, menurut aksioma B5 yang I1. Sehingga kalian ingat lagi aksioma B2 yang I2 ya, yang apapun dikalikan 1 itu hasilnya adalah anggota himpunan B itu sendiri ya. Berarti 1 dikali A plus 1 ya adalah A plus 1 itu sendiri. Nah, berarti aksioma yang I1 ya, hukum dominasi terbukti. Lanjut kita buktikan bahwa A dikali 0 sama dengan 0 ya. Nah, kita kalau tadi di I1 pakai aksioma B5 yang I1, untuk yang aksioma I2 kita pakai aksioma B5 yang I2. Ingat bahwa A dikali A aksen itu sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat 0 sama dengan A dikali A aksen. Selanjutnya, kita ingat aksioma B2 yang I1. Bahwa apapun ditambahkan 0 adalah anggota himpunan B itu sendiri ya. Berarti A aksen bisa kita tulis sebagai A aksen plus 0 ya. Lanjut kita terapkan aksioma B4 yang I1 ya, berarti ini sifat distributif yang pertama ya. Berarti A dikali dalam kurung A aksen ditambah 0, itu adalah A dikali A aksen ditambah A dikali 0. Lanjut, kita akan pakai aksioma B5 yang I2 lagi ya. Ingat A dikali A aksen 0 ya, berarti A dikali A aksen ditambah A kali 0 sama dengan 0 ditambah A 0. Lanjut, kalian ingat lagi, apapun dikalikan 0 adalah 0 itu bilangan itu sendiri ya, atau anggota itu sendiri. Itu pakai aksioma berapa? Aksioma B2 yang I1 ya, berarti kita dapat 0 ditambah A dikali 0 sama dengan A dikali 0. Berarti hukum dominasi yang I2 juga terbukti. Nah, ini sebagai latihan. Coba buktikan untuk yang hukum penyerapan ya, yaitu yang A ditambah A kali B sama dengan A ya. Lalu A dikali dalam kurung A plus B sama dengan A ya. Untuk membuktikan ini kalian bisa menggunakan hukum-hukum yang sudah tadi dibuktikan ya. Ada hukum dominasi ya. Lalu juga aksioma dari B1 sampai B5. Pokoknya yang sudah tadi kita buktikan bisa kalian gunakan untuk membuktikan hukum penyerapan ini ya. Nah, ini ada contoh lain ya. Kalau tadi ada hukum-hukum pada aljabar boolean ya. Jadi hukum-hukum yang tadi kita bahas itu kalian bisa pakai untuk membuktikan sifat-sifat lain ya. Ini ada contohnya ya. Nah, ini coba buktikan bahwa ini A ditambah A aksen kali B itu sama dengan A plus B ya. Ini bisa kalian buktikan menggunakan hukum-hukum tadi beserta aksioma B1 sampai B5 ya. Ini penyelesaian atau buktinya. Nah, kita buktikan dari ruas kiri ya, yaitu yang A plus A aksen B. A plus A aksen B, nah kita akan menggunakan hukum penyerapan ya. Jadi hukum-hukum yang tadi saya sebutkan itu bisa kalian gunakan untuk contoh ini ya. Berdasarkan hukum penyerapan ya. A itu kan sama dengan apa? A ditambah AB ya. Makanya A ditambah A aksen dikali B itu sama dengan dalam kurung A plus A dikali B ditambah A aksen kali B ya. Ini menggunakan hukum penyerapan yang I1. Nah, kita gunakan selanjutnya hukum asosiatif yang I1 ya. Jadi, persamaannya akan sama dengan hasilnya ya. A ditambah dalam kurung A plus B ditambah A aksen kali B ya. Nah, selanjutnya kita pakai aksioma B3 yang I2 ya. Itu apa? Kita pakai sifat komutatif ya terhadap perkalian. A dikali B jadi B dikali A, lalu A aksen dikali B jadi B kali A aksen ya. Lanjut kita pakai aksioma B4 yang I1, sifat distributif yang pertama ya. Itu kita keluarkan B-nya ya, jadi B dikali dalam kurung A plus A aksen, sehingga kita punya hasilnya
A ditambah B dikali dalam kurung A plus A aksen. Nah, kalian ingat aksioma B5 yang I1 komplement ya. A ditambah A aksen itu sama dengan 1 ya. Sehingga kita punya hasilnya yaitu sama dengan A ditambah B kali 1 ya. Nah, ingat B kali 1 hasilnya berapa? Itu pakai aksioma berapa? Nah, menggunakan aksioma B2 yang I2, B kali 1 itu hasilnya adalah B ya, sehingga kita mendapatkan hasil itu akan menjadi sama dengan A ditambah B. Berarti terbukti ya, bahwa kesamaan atau persamaan A ditambah A aksen dikali B itu sama dengan A plus B. Ya, seperti itu. Nah, ini ada latihan yang kedua ya. Silakan kalian buktikan bahwa A dikali dalam kurung A aksen ditambah B itu sama dengan A plus B ya. Nah, ini kalian silakan buktikan ya menggunakan hukum-hukum penyerapan tadi ya dan juga aksioma pada aljabar boolean ya B1 sampai B5 ya. Walaupun ini sebenarnya latihan ini adalah dual dari contoh sebelumnya ya. Walaupun pasti benar, tapi coba kalian buktikan menggunakan hukum-hukum yang tadi sudah kita pelajari dan juga aksioma B1 sampai B5 ya. Coba kalian kerjakan lalu nanti dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya fungsi boolean. Nah, seperti apa bentuk fungsi boolean? Ya, perhatikan definisi berikut. Ini diberikan dahulu ya aljabar boolean B ya, yang dilengkapi dengan operasi biner plus dan kali dan operasi unit aksen. Lalu ada himpunan ini. Nah, ini ada himpunan B pangkat N ya. Himpunan Bn itu adalah himpunan B cross B ya, cross sampai B ya. Perkalian atau hasil kali silang B-nya ini ya. Itu B-nya ada sebanyak N buah ya. Nah, himpunan B pangkat N ini ya, saya selanjutnya akan menyebutkan himpunan Bn ya. Yaitu himpunan yang anggotanya adalah pasangan ya, berurutan dari B1, B2 sampai Bn dengan masing-masing BI-nya itu anggota dari himpunan B ya. Baik dari I1, 2 sampai N. Seperti itu. Jadi misal N-nya 2 ya, berarti kan B1 sama B2 kayak gitu. Jadi hanya 2 pasangan bilangan ya. Kalau N-nya 3 ya, berarti hanya 3 pasangan bilangan. Dengan masing-masing bilangannya itu adalah anggota dari himpunan B ya. Nah, fungsi f ya dari Bn ke B itu disebut fungsi boolean itu jika fungsi f itu didefinisikan melalui ekspresi boolean. Jadi f-nya itu akan sama dengan ekspresi boolean ya, bisa penjumlahan antar komplement ya atau perkalian antar komplemennya dan dirinya sendiri dan sebagainya ya. Pokoknya bentuknya itu ekspresi boolean. Nah, dari definisi di atas itu diperoleh bahwa setiap ekspresi boolean juga merupakan fungsi boolean. Contoh ya. Nih, berikut ini ada beberapa contoh fungsi boolean. Ini diberikan aljabar boolean B ya. Nah, ini N-nya 1 ya, jadi fungsinya dari B ke B ya. Dengan definisi ini ya, jadi fx sama dengan x untuk setiap x anggota B ya. Lalu 2, ini ada fungsi f dari B2 ke B ya, dengan definisi. Jadi ini ada 2 variabelnya ya, f, x, y, itu sama dengan ini. Yang di ruas kanan bisa kalian melihat merupakan ekspresi boolean ya, yaitu x aksen dikali y ditambah x kali y aksen ditambah y aksen. Untuk setiap pasangan x, y itu anggota dari B2. Berarti masing-masing x-nya adalah anggota himpunan B ya.
Lalu yang ketiga ada fungsi dari B3 sampai ke B ya. Dengan definisi F, sekali lagi definisinya adalah F X, Y, Z ya, sama dengan X, Y, Z, X dikali Y dikali Z ya, maksud saya, ditambah X aksen dikali Y, ditambah Y aksen dikali Z ya. Bisa kalian lihat masing-masing X dikali Y kali Z, lalu X aksen dikali Y, lalu Y aksen dikali Z itu adalah ekspresi boolean ya. Berarti kan penjumlahannya juga merupakan ekspresi boolean ya. Untuk setiap pasangan X, Y, dan Z itu merupakan anggota himpunan B3. Nah, ini ada contoh lain ya. Ini diberikan aljabar boolean 2 nilai ya. Dan fungsi boolean dari F ya, dari B3 ke B dengan definisi. Ini dari contoh ketiga ya tadi ya, bahwa F ya, X, Y, Z itu sama dengan X dikali Y kali Z ditambah X aksen dikali Y ditambah Y aksen dikali Z. Untuk setiap pasangan X, Y, Z itu anggota dari B3 ya. Nah, ini diminta untuk menentukan nilai dari F 1,0,1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalian perhatikan ya, kan kita diminta untuk menghitung F 1,0,1. Nah, 1,0,1 itu kan sebenarnya pasangan berurutan deh dari B3. Berarti 1,0,1 itu sama dengan X, Y, Z. Dengan X-nya sama dengan 1 ya. Y-nya sama dengan 0. Dan Z-nya sama dengan 1. Sehingga kita tinggal masukkan ya ke definisi F-nya. X kali Y kali Z berarti 1 kali 0 kali 1. Lalu X aksen kali Y berarti 1 aksen kali 0. Lalu Y aksen kali Z berarti 0 aksen kali 1. Sama dengan berapa? Nah, untuk yang 1 kali 0 kali 1 kita terapkan sifat asosiatif ya. Jadi kita kerjakan dulu yang 1 kali 0 ya. Jadi 1 kali 0 kali 1 menjadi dalam kurung 1 kali 0 dikali 1. Lalu 1 aksen dikali 0. 1 aksen atau komplemennya 1 adalah 0 ya. Berarti 1 aksen dikali 0 adalah 0 dikali 0. Lalu 0 aksen dikali 1. Lalu suku yang terakhir 0 aksen dikali 1. Nah, ingat 0 aksen adalah atau komplemennya 0 adalah 1. Berarti 0 aksen dikali 1 adalah 1 dikali 1. Lanjut. Nah, untuk hasil dari 1 dikali 0 adalah 0 ya. Berarti 1 kali 0 kali 1 hasilnya adalah 0 dikali 1 ya. Lalu untuk suku yang 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Lalu untuk 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 ya. Lanjut lagi. 0 dikali 1 adalah 0 ya. Berarti hasilnya kita akan mendapatkan 0 ditambah 1 ya. Nah, berarti kita terapkan sifat asosiatif lagi. Kita kerjakan dulu yang 0 ditambah 0 ya. Sehingga hasilnya akan sama dengan, nah 0 ditambah 0 adalah 0 ya. Nah, berarti kita akan dapat 0 ditambah 1. Nah, 0 ditambah 1 sendiri hasilnya adalah 1. Ya, berarti nilai dari F 1,0,1 adalah 1. Nah, ini ada latihan ya. Ini diberikan aljabar boolean 2 nilai ya. Dan fungsi boolean ini dari B3 ke B ya. Definisinya ini. Sekalian baca sendiri. Nah, untuk setiap pasangan X, Y, Z itu anggota dari B3. Nah, ini disuruh menentukan nilai dari F 1,1,0 ya. Silakan hitung nilainya berapa. Silakan kerjakan dan kumpulkan. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan saat jam kuliah berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.